Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Adam selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum dan etika bisnis Islami, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatannya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang kelas online ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sengketa bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Matulha, yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pembaca materi. Adapun anggota kelompok saya yang pertama, Dava Atika Fawazia dengan NIM 2100011200, yang kedua Elisa Rahmayuni Asti dengan NIM 2100011362, dan yang terakhir saya sendiri, Devi Matulha, dengan NIM 2100111383. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, sengketa bisnis. Ada beberapa definisi sengketa bisnis. Yang pertama, pengertian sengketa dan sengketa bisnis. Yang kedua, pengertian penyelesaian sengketa bisnis. Yang ketiga, sebab-sebab terjadinya sengketa bisnis. Yang keempat, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah. Yang kelima, arbitrase. Dan yang terakhir, alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, ada pengertian sengketa. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian sengketa adalah yang pertama, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Yang kedua, pertikaian atau perselisihan. Yang ketiga, perkara atau dalam pengadilan. Sengketa adalah kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak. Menurut Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah a commercial dispute is one which arise during the course of the exchange of transaction process is central to market economy. Suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Dalam praktik sengketa bisnis dapat diperinci berupa sengketa-sengketa antara lain. Menurut Bambang Sutioso tahun 2006. Yang pertama, ada sengketa perniagaan, yang kedua sengketa perbankan, yang ketiga sengketa keuangan, yang keempat sengketa investasi, yang kelima sengketa perindustrian, yang keenam sengketa haki, yang ketujuh sengketa konsumen, yang ke-8 sengketa kontrak, 9 sengketa ketenaga kerjaan, 10 sengketa perdagangan publik, 11 sengketa properti, dan yang terakhir sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Adapun pengertian penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Dalam sengketa, disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis. Klausul penyelesaian sengketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang dilakukan para pihak terhadap sengketa yang mungkin timbul, menentukan forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa kontrak bisnis. Yang ketiga ada sebab-sebab terjadinya sengketa bisnis. Pertama ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di sini merupakan adanya perbuatan atau tindakan dari pihak tergugat yang melawan hukum berlaku, dan perbuatan hukum ini dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikuantifisir sebagai melawan hukum dengan dibutuhkan 4 kriteria. 4 kriteria tersebut adalah yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang kedua bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
Yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan, dan yang terakhir bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Yang kedua ada prestasi. Perkataan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Bandingkan Wenbeher yang berarti pengurusan buruk, Wendet yang berarti perbuatan buruk. Seperti 2004, menurut Projo Dikoro tahun 2000, prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal sebagai isi dari suatu perjanjian. Yang ketiga ada kerugian salah satu pihak, dan yang terakhir ada pihak yang tidak puas atau tanggapan yang menyebabkan kerugian. Kemudian ada lembaga-lembaga penyelesaian bisnis dan syariah dan bisnis syariah. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Ada beberapa macam pengadilan. Yang pertama pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Yang kedua ada penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Di antaranya ada arbitrase. Yang pertama ada pengadilan umum. Pengadilan umum merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, dinyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dengan demikian, pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis. Ciri-ciri pengadilan umum sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak-pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim. Yang ketiga, ada para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, isi keputusan with no solution. Yang kelima, sifat keputusan memaksa dan mengikat atau coercive and binding. Yang keenam, ada orientasi pada fakta hukum atau mencari pihak yang bersalah. Yang ketujuh, fokus ke masa lampau atau past focus. Dan yang terakhir ada proses persidangan bersifat terbuka. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Zia. Oke, B. Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf I UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama telah mendapatkan tambahan atau perluasan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis atau ekonomi syariah. Penjelasan huruf I pasal ini bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. C. Pengadilan niaga. Menurut pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan telah dinyatakan bahwa pengadilan niaga atau pengadilan komersial atau commercial court adalah pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan negeri yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa bisnis seperti sengketa kepailitan, sengketa hak atas kekayaan intelektual atau haki, dan sengketa lainnya di bidang perniagaan. Ciri-ciri pengadilan niaga sebagai berikut. 1. Proses sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hakim. 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat atau coercive and binding. 5. Orientasi pada fakta hukum atau mencari pihak yang salah. 6. Persidangan terbuka. Dan yang terakhir atau ketujuh, waktu lebih cepat, perkara selesai 30 hari, tidak ada banding dan dapat langsung kasasi ke Mahkamah Agung atau putusan dalam 30 hari, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif.
Penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau ADR saat ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan UU Nomor 30 Tahun 1999 ini dinyatakan tentang ruang lingkup hukum perdagangan yang dapat diselesaikan melalui forum penyelesaian alternatif ini yang meliputi kegiatan perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian akhir. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperbarui daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang merupakan wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan. Adapun lembaga tersebut yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, Badan Mediasi Dana Pensiun atau BMDP, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSPI, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia atau BAMPPI, dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegasaian Indonesia atau BMPPI. Arbitrase atau arbitrer menurut kebijaksanaan adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkara diputus sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dengan mengikat. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. 5 kelebihan arbitrase. Yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. 2, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. 3, para pihak dapat melihat Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. 4, para pihak dapat memutuskan pilihan hukum yang menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 5, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Arbitrase digolongkan menjadi 3. Yang pertama, arbitration, yang menyangkut permasalahan kontraktual atau question of fact, yang dengan sendirinya memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi. B. Technical arbitration, yang timbul dalam penyesuaian dokumen atau construction of document atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak. Yang terakhir, mixed arbitration, yaitu untuk sengketa yang mengenai permasalahan faktual maupun hukum atau question of fact and law. Adapun macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi atau consultation, yang kedua negosiasi atau negotiation, yang ketiga mediasi atau mediation, yang keempat konsiliasi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah penilaian ahli atau expert appraisal.
Untuk pengertian yang pertama, konsultasi atau consultation. Black's Law Dictionary yang memaparkan bahwa konsultasi atau consultation adalah act of consulting or conferring. Patient with doctor, client with lawyer, deliberation on some subject. Bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan tindakan yang bersifat interpersonal di mana satu pihak berinteraksi dengan pihak lain, seperti antara klien dengan pengacara atau konsultan hukum untuk membahas suatu masalah tertentu. Setelah konsultasi dilakukan, maka akan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan jalan keluar atau solusi bagi sengketa yang sedang dihadapi oleh suatu pihak. A. Pihak yang berkonsultasi mengikuti arahan solusi yang dirumuskan oleh pihak konsultan. B. Pihak yang berkonsultasi merumuskan solusinya sendiri, namun dengan mempertimbangkan masukan atau pendapatan dari pihak konsultan. Baik, selanjutnya ada negosiasi atau negotiation. Kata negosiasi atau negosium pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan yang merujuk pada bentuk tawar-menawar dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak tanpa melibatkan pihak lain. Hasil dari kesepakatan tersebut selanjutnya wajib didaftarkan ke pengadilan setempat 30 hari sejak tanggal dicapainya kesepakatan dalam pasal 6 UU nomor 30 tahun 1999. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual-beli. Pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Dalam hal ini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Yang ketiga, ada mediasi atau mediation. Mediasi adalah metode penyelesaian yang dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan dengan dibantu mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Berfungsi untuk mencari jalan tengah, jadi keputusan akhir dan eksekusi tetap ada kepada para pihak. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak dengan memuaskan. Selanjutnya ada karakteristik mediasi, mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. Yang kedua, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan. Yang ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. Yang keempat, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Yang keempat, ada konsiliasi atau conciliation, juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Dapat kita lihat, seorang konsiliasi yaitu di gambar ini yang berwarna merah, memiliki tugas untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Selanjutnya,
ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh konsiliator. Yang pertama yaitu konsiliator mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak. Yang kedua, mengarahkan subjek pembicaraan. Yang ketiga, membawa pesan dari suatu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung. Yang kelima, ada penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 1, angka 10 UU nomor 30 tahun 1999. Penilaian ahli ini adalah suatu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta atau isu yang diperselisihkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di mana pendapat para ahli bersifat final dan mengikat sesuai persetujuan para pihak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Itulah penyampaian materi yang dibahas oleh kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan lewat via yang berbeda. Sebagai penutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.